Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Rafika Zaidah dari PPG Gelombang 2 Universitas Sanata Dharma. Saya akan mempresentasikan panduan observasi karakteristik peserta didik setelah mempelajari topik 3 dari mata kuliah pemahaman peserta didik serta pembelajarannya. Profiling peserta didik dilakukan dengan tujuan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik sehingga guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Untuk aspek yang diobservasi dari peserta didik, dari topik 2 yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan moral, dan motivasi. Sedangkan pada topik 3 yaitu etik dan kultural, status sosial, minat, kemampuan awal peserta didik, gaya peserta didik, dan perkembangan motorik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aspek yang diobservasi dari topik 3. Aspek yang pertama yaitu etnik dan kultural. Informasi etnik dan kultur dari peserta didik dibutuhkan agar interaksi pada proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik, di mana peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda seperti kebiasaan, kesenian, kepercayaan, norma, dan adat istiadat. Pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik mengenai etnik dan kultur yaitu yang pertama, suku apa saja peserta didik berasal. Yang kedua, apakah peserta didik mampu membangun hubungan yang baik dengan teman yang berbeda etniknya. Yang ketiga, adat apa saja yang berlaku di daerah peserta didik. Yang keempat, apa saja kegiatan sosial masyarakat yang ada di daerah peserta didik. Dan yang kelima, apakah peserta didik saling menghargai perbedaan kelas. Aspek berikutnya yaitu status sosial, di mana informasi status sosial dari peserta didik dibutuhkan agar dalam proses pembelajaran, guru jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang beragam. Daftar pertanyaan untuk observasi yaitu apa saja pekerjaan orang tua peserta didik. Yang kedua, apakah status sosial mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, apakah guru berperilaku adil dengan adanya variasi status sosial di dalam kelas. Aspek berikutnya yaitu minat. Minat merupakan rasa suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, sehingga guru perlu mengetahui minat atau ketertarikan peserta didik dalam belajar, sehingga guru dapat membuat pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik. Daftar pertanyaan untuk observasi yaitu yang pertama, apakah peserta didik memperhatikan penjelasan guru saat proses pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik bermain sendiri ketika guru mengajar? Yang ketiga, apakah peserta didik tertarik dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar? Yang keempat, apakah peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru? Dan yang kelima, apakah peserta didik bertanya kepada guru jika ada hal yang kurang dipahami? Aspek berikutnya yaitu kemampuan awal. Informasi kemampuan awal peserta didik digunakan untuk membantu guru dalam menentukan dari mana pembelajarannya akan dimulai, di mana kemampuan awal peserta didik bersifat individual, sehingga guru perlu mengetahui kemampuan awal peserta didik itu secara individu. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apakah peserta didik mempunyai pengetahuan awal atau kemampuan awal dalam pembelajaran? Dan yang kedua, sejauh mana peserta didik telah mengetahui atau menguasai materi yang akan disajikan? Aspek selanjutnya yaitu gaya belajar. Informasi gaya belajar peserta didik digunakan guru dalam merancang pembelajaran sehingga peserta didik dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman, di mana gaya belajar dibedakan menjadi 3 yaitu gaya belajar auditorial, yang kedua visual, dan yang ketiga kinetik. Untuk daftar pertanyaannya yaitu bagaimana gaya belajar yang diminati peserta didik, yang kedua apakah gaya belajar mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar dari peserta didik. Dan aspek yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik perlu diketahui agar guru dapat merencanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan perkembangan motorik peserta didik.
Daftar pertanyaan untuk observasi yaitu yang pertama, apakah peserta didik melakukan gerakan-gerakan yang menggunakan otot tubuh? Dan yang kedua, apakah peserta didik mampu menulis materi pembelajaran dengan ejaan yang benar? Oke, terima kasih sudah mendengarkan video dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.